Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviana Ingkasari, NPM 215100078, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Pada kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Adab Pembelajaran Al-Quran, Studi Kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dengan penulis Ismail dan Abdullah Hamid. Publikasi jurnal volume 18 nomor 2 tahun 2020. Berdasarkan jurnal yang saya review mengenai adab pembelajaran Al-Quran, studi kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, didapatkan hasil sebagai berikut. 1. Pengertian adab membaca Al-Quran. Adab membaca Al-Quran adalah norma, tata cara, budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dalam berinteraksi dengan kalam Allah, agar dapat mengetahui dan mendekatkan diri dengan Allah. Hal ini untuk mengetahui siapa Allah harus memahami dulu ciptaannya. 2. Pemikiran Imam Nawawi tentang adab membaca Al-Quran dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. A. Ikhlas. Wajib bagi orang yang membaca Al-Quran untuk ikhlas, memelihara etika ketika berhadapan dengannya. B. Membersihkan mulut. Jika hendak membaca Al-Quran, hendaknya ia membersihkan mulutnya dengan siwak atau lainnya. C. Dalam kondisi suci, sebaiknya orang yang hendak membaca Al-Quran berada dalam kondisi suci dan boleh jika ia dalam keadaan berhadas berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hadis mengenai hal ini banyak dan sudah masyhur. D. Bertayamum jika tidak mendapat air. Jika orang yang haid atau junub tidak mendapati air untuk bersuci, maka hendaknya bertayamum dan setelah itu boleh baginya membaca Al-Quran. E. Tempat yang bersih. Hendaknya membaca Al-Quran di tempat yang bersih dan nyaman. F. Menghadap kiblat. Hendaknya orang yang membaca Al-Quran di luar sholat membacanya dengan menghadap kiblat. G. Memulai qiraah dengan ta'awuz. H. Membiasakan mengawali setiap surah dengan bacaan basmalah. I. Mentadaburi ayat. Disyariatkan ketika membaca Al-Quran dalam keadaan khusyuk. Banyak dalil mengenai syariat tadabur ketika membaca Al-Quran. J. Mengulang-ulang ayat tertentu untuk direnungi ketika membaca Al-Quran agar dapat menangis ketika membacanya, karena hal demikian merupakan sifat orang-orang yang arif dan tanda-tanda hamba Allah yang soleh. K. Membaca dengan tartil. L. Memohon karunia Allah saat membaca ayat rahmat. M. Menghormati Al-Quran. N. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan bahasa selain Arab. Tidak boleh membaca Al-Quran dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab, baik ia pandai berbahasa Arab ataupun tidak. O. Boleh membaca Al-Quran menggunakan qiraah sabbah. Boleh membaca Al-Quran menggunakan 7 macam qiraah yang telah disepakati. P. Membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf. Para ulama berkata, yang paling utama membaca Al-Quran sesuai urutan mushaf. Q. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf lebih afdol daripada membaca Al-Quran sekedar mengandalkan hafalan, karena melihat mushaf adalah ibadah yang dituntut. R. Tidak mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Banyak hadis mengenai disyariatkannya mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran, yaitu bersumber dari atsar pun tak terhitung banyaknya, yang akan disebutkan yang paling masyhur. S. Dianjurkan membaguskan suara ketika qiraah. Selanjutnya, relevansi pemikiran Imam An-Nawawi dengan masa kini. Adab-adab membaca Al-Quran belum diperhatikan oleh setiap orang. Padahal ketika berinteraksi dengan Al-Quran berarti berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena kurang sadarnya seseorang akan kehambaannya dan kedudukannya di dunia. Mereka terlena dan terlupakan dengan globalisasi yang semakin berkembang dan mengubah paradigma setiap orang, bahkan mengubah adab anak akibat tidak ada pengawasan dan perhatian dari orang tua. Akhirnya mereka lupa dengan akhiratnya. Dengan adab yang terpuji, maka seseorang akan menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebaikannya akan terlihat dalam setiap tindakannya. Oleh karena itu, adab membaca Al-Quran dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran sangat relevan untuk dijadikan pedoman yang baik dalam berinteraksi dengan Al-Quran untuk menghadapi tantangan zaman. Sekian review jurnal dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.